Perkenalkan, nama saya Furi Nurnaila Roza dengan NIM 857505323, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UPBJJ Bandung, Universitas Terbuka. Saat ini, saya akan melaksanakan praktikum IPA mengenai sistem pencernaan. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah agar dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah gambar sistem pencernaan dan alat tulis. Sistem pencernaan adalah sistem yang mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi untuk tubuh. Dalam proses pencernaan melibatkan beberapa organ yang disebut organ pencernaan. Proses penyederhanaan makanan terjadi baik secara mekanik maupun kimiawi, serta pembuangan sisa-sisanya dilangsungkan oleh berbagai struktur yang tergabung di dalam sistem pencernaan. Alat pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan atau disebut juga esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Berikut organ-organ yang berperan dalam proses pencernaan. Yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan organ pencernaan pertama yang terdiri dari gigi, lidah, dan air liur. Gigi berfungsi mengunyah makanan menjadi halus. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan, menelan, dan mengecap rasa. Sedangkan air liur berfungsi untuk membantu pencernaan makanan. Ketika makanan sudah berada di dalam mulut, gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil untuk dilanjutkan ke dalam kerongkongan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Kerongkongan berbentuk tabung dengan panjang 20 cm. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Organ yang ketiga adalah lambung. Makanan yang berasal dari kerongkongan masuk ke lambung. Lambung menghasilkan getah pencernaan. Makanan diaduk dan dihancurkan dengan bantuan getah pencernaan tersebut. Titik getah pencernaan berfungsi memecah makanan. Pada organ lambung terjadi dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanik, di mana makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung, dan pencernaan kimiawi, yaitu pepsin memecah protein menjadi asam amino, renin mengubah protein menjadi kasein, dan asam klorida, yaitu proses membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Setelah dari lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Oleh usus halus, makanan akan dicampur dengan getah pankreas dan getah empedu. Makanan yang telah dicampur diremas-remas oleh otot-otot usus. Usus halus dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam usus besar. Tempat usus besar bersambungan dengan usus halus. Di dalam usus besar terjadi penghancuran sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri pembusuk. Dalam usus besar terdapat 2 bagian, yaitu kolon, tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan, dan rektum, yaitu tempat menyimpan feses sementara waktu sebelum dikeluarkan. Bagian terakhir adalah anus. Anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan atau feses dan kotoran dari tubuh. Otot anus berfungsi menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Selain organ-organ pencernaan tadi, terdapat juga organ-organ lain yang berperan dalam proses pencernaan makanan, seperti hati, empedu, dan pankreas. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktikum ini adalah
Sistem pencernaan sangat penting untuk mengolah makanan menjadi energi dan zat gizi bagi tubuh, agar dapat melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Dengan mengkonsumsi makanan seimbang dan bergizi, kita dapat menjaga tubuh tetap sehat dan bertenaga.